Males. Siapa sih yang gak pernah males dalam hidupnya? Males gerak, males sekolah, males kerja, males beberes, ataupun males yang lain. Kalau misalnya malesnya cuma sehari atau 2 hari, ya mungkin itu wajar. Bisa jadi kita males itu gara-gara capek, sakit, ataupun sebagainya gara-gara kita gak mau beraktivitas. Tapi pernah gak sih kalian malesnya tuh setiap saat? Nunda-nunda tugas, pekerjaan, padahal gak ada alasan apapun yang ngebuat kalian males-malesan. Kalian juga pasti pernah mikir dan ngerasa bersalah gak sih setelah males-malesan seharian? Terus janji ke diri sendiri, besok aku mau produktif. Tapi malah males-malesan lagi. Gimana ya biar bisa berubah? Sini, kita kasih tipsnya. Sebenarnya malas itu apa sih? Malas adalah kondisi ketika seseorang menghindari pekerjaan yang seharusnya dapat dikerjakan dengan potensi dan energi yang dimiliki. Malas sering dikaitkan dengan 2 perilaku. Yang pertama, prokrastinasi atau menunda-nunda, dan yang kedua, idleness atau berdiam diri tanpa melakukan apa-apa. Orang yang melakukan prokrastinasi cenderung menunda atau mengerjakan pekerjaan lain yang dirasa lebih mudah daripada pekerjaan utama. Sementara idleness merujuk pada perilaku yang nirfaedah dan mengabaikan pekerjaan yang seharusnya dilakukan. Perilaku malas sering dikaitkan dengan kegagalan dan ketidakproduktifan. Sebelumnya pasti kalian punya dong teman atau anggota keluarga yang sangat produktif. Mereka selalu mengerjakan sesuatu secara efisien dan tepat waktu. Mungkin tidak sedikit orang menganggap bahwa mereka yang bisa mengerjakan sesuatu dengan cepat atau tepat waktu merupakan sebuah robot atau mesin. Nah, langsung lanjut ke apa pengertian itu produktif. Produktivitas merupakan suatu cara untuk mengukur apakah hal tersebut bisa dikerjakan dengan efisien. Jadi gimana nih teman-teman, menurut kalian udah termasuk orang yang produktif belum? Ternyata dalam memecahkan masalah ada strateginya loh. Bisa nih diaplikasikan untuk menghilangkan permasalahan malas kalian. Ada 2 jenis strategi pemecahan masalah. Yang pertama, algoritma. Algoritma ini adalah proses pemecahan masalah dengan runtutan logika berpikir. Kita bisa berpikir secara logika dengan sebab akibat dari permasalahan tersebut. Kalau kamu lagi merasa malas untuk beraktivitas ataupun malas mengerjakan sesuatu, coba deh pikirin sebab akibatnya apa. Misal nih, kamu malas mengerjakan tugas kuliah. Nah, akibatnya kan kamu tidak bisa lulus kuliah. Sayang banget kan? Jadi yuk mulai pikirkan dampak buruk apa ketika kita malas. Tetapi kadang strategi pertama ini kurang efisien nih karena butuh waktu dan ternyata kebanyakan orang di dunia ini menggunakan strategi yang kedua. Penasaran apa strateginya? Oke, ayo kita bahas. Strategi yang kedua adalah heuristik. Heuristik ini adalah cara memecahkan masalah dengan cepat yang lebih sering benar tetapi tidak selalu benar. Bingung gak tuh? Ya, intinya sering benar tapi belum tentu selalu benar. Strategi ini tidak menganalisa masalah sampai ke akarnya dan cenderung sifatnya jangka pendek. Dalam strategi heuristik ini ada 3. Yang pertama, the analogy approach, yaitu solusi dari pengalaman sebelumnya. Mungkin salah satu contohnya begini. Biasanya penyebab malas karena asik bermain handphone. Kamu mencoba mengurangi main handphone dan terbukti kamu jauh lebih produktif. Jadi suatu hari ketika kamu merasa sedang malas dan lebih sering bermain handphone, maka kamu harus mengurangi bermain handphone untuk jauh lebih produktif lagi. Yang kedua, the main and heuristic, yaitu kalau memiliki masalah, kalian bisa memecahkan masalah dengan menjadikan sub-sub masalah. Jadi, kalau kalian malas, coba deh pecah permasalahan malas itu menjadi sub-sub kecil. Misal nih, kalian malas karena apa? Asik scroll sosial media atau ngantuk pengen rebahan aja. Nah, kalian bisa coba atasi permasalahan itu satu-satu dengan berhenti atau kurangi men-scroll sosial media dan mulai kerjakan sesuatu yang seharusnya kalian kerjakan. Permasalahan yang sering menyebabkan malas yaitu ngantuk. Coba deh mulai perbaiki pola tidurnya. Jangan begadang dan istirahat yang cukup. Pasti nggak akan ada alasan lagi malas karena ngantuk. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu the hill climbing heuristic. Ini cara yang paling cepat. Biasanya digunakan ketika kita tidak memiliki informasi yang cukup.
Tapi nih, cara ini sering kurang baik atau tadi kita bilang belum tentu benar. Contohnya ketika malas mengerjakan tugas, kamu lebih memilih untuk mencontek tugas teman kamu. Ya iya sih, ini cara cepat, tapi ini salah ya. Jangan dicontoh, oke? Masih banyak cara cepat lain yang bisa kalian lakukan dengan baik. Nah, di sini ada tips untuk bisa produktif. Yang pertama, bangun pagi. Ya, bangun pagi merupakan salah satu gaya hidup sehat dan tentunya banyak manfaat. Karena dengan bangun pagi, tubuh kamu akan segar, melancarkan peredaran darah, meningkatkan daya ingat, menyehatkan paru-paru, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, lakukan hal yang penting. Namanya juga ingin produktif, kamu harus melakukan hal-hal yang penting dong. Jangan buang-buang waktu kamu untuk bermain gadget. Coba deh lakukan hal yang bisa membuat kamu lebih banyak karya atau kamu bisa menyelesaikan pekerjaan yang tertunda. Tips agar lebih produktif yang ketiga adalah dengan fokus pada kemajuan dan pengembangan diri kamu. Coba deh ingat-ingat lagi, selama ini ada kemajuan apa sih yang ada pada diri kamu? Kalau belum berhasil atau tercapai, coba untuk fokus kembali dan lakukan apapun agar tercapai apa yang ingin kamu kembangkan. Lalu, tips agar kamu lebih produktif setiap hari yang keempat adalah dengan meluangkan waktu untuk refreshing. Refreshing ini baik loh untuk tubuh maupun pikiran kamu. Cobalah refreshing dengan pergi traveling, nongkrong bareng teman, kuliner, ikut komunitas atau hal lain yang kamu minati ya. Jadi pada intinya untuk kamu yang ingin produktif, cobalah untuk melakukan hal-hal yang penting. Jangan sampai kamu membuang-buang waktu ya. Nah, dari semua tips yang sudah dijelaskan tersebut, kira-kira kamu akan melakukan hal yang mana nih teman-teman? Nah, itu dia penjelasan dan tips yang bisa kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa membantu hari-hari kalian agar lebih semangat ya.